Selamat pagi teman-teman, apa kabar semuanya? Pagi Bu, baik Bu. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Terima kasih juga ya, karena kalian sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Saya sangat menghargai kehadiran kalian semuanya di sini. Sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin memastikan dulu, apakah kalian semua sudah merasa cukup nyaman di ruangan ini? Sudah Bu. Baik, apakah tempat duduknya sudah nyaman? Saya nyaman, sudah nyaman Bu. Oke. Baik, kalau begitu saya senang mendengarnya. Kalau nanti selama kegiatan berlangsung ada yang merasa kurang nyaman, terlalu panas, atau ingin menyampaikan sesuatu, kalian boleh langsung menyampaikannya ya. Di sini kita ingin menciptakan suasana yang santai dan saling menghargai. Sebelum kita masuk ke kegiatan utama, saya ingin kalian sedikit berbincang santai dulu aja supaya kita bisa lebih akrab lagi. Oh iya, saya ingin tahu nama kalian sama dari kelas mana ya? Dimulai dari Mbaknya dulu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Helen. Saya dari kelas 12 IPS 2. Halo Helen. Halo teman-teman, kenalin aku Gigis dari kelas 12 IPA 1. Halo Gigis. Halo teman-teman, aku Citra dari kelas 12 IPA 2. Halo Citra. Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan saya Karel dari kelas 12 IPA 1. Halo Karel. Oh, berarti kalian ini dari berbeda kelas semua ya? Iya Bu. Oke. Tapi mungkin belum terlalu sering bertemu ya kalian ya. Iya. Oke, ngomong-ngomong sebelum datang ke sini tadi kalian ada pelajaran atau kelas dulu? Tadi kalau saya sih ada Bu, tadi pelajaran sejarah sebelum sini. Oke. Kalau saya tadi ada pelajaran bahasa Indonesia, Bu. Kalau saya sih tadi kosong sebentar sih. Ya tadi Kosong. kalau saya ada kelas bahasa Inggris Bu. Oh begitu. Berarti kalian tetap menyempatkan waktu untuk hadir di sini ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah kegiatan sekolah ini. Jadi kalian tadi sudah sempat makan atau belum ini? Sudah sih Bu kalau saya. Kalau saya tadi belum sempat, Bu. Saya tadi udah sarapan kok. Ya saya belum sempat Bu karena buru-buru tadi. Oke. Oh, ada yang sudah dan ada yang juga belum ya. Semoga nanti setelah kegiatan ini kalian bisa makan ya supaya tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Iya Bu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, saya mau cerita sedikit dulu tentang kegiatan yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu sebenarnya tempat kita berkumpul bersama dalam satu kelompok kecil seperti ini untuk saling berbagi cerita, pengalaman, atau hal-hal yang sedang kita rasakan. Kadang ada hal yang mungkin kita simpan sendiri atau pendam sendiri, dan di sini kita punya kesempatan untuk menceritakannya. Kalau memang merasa nyaman, lewat dari konseling kelompok ini, kita juga bisa saling belajar dari pengalaman teman-teman yang lain, atau bisa jadi ada yang pernah mengalami hal yang mirip atau mungkin punya cara berbeda dalam menghadapi suatu masalah. Jadi di kelompok ini dibentuk supaya kita bisa saling mendukung dan belajar bersama, bukan untuk menilai siapa yang benar atau siapa yang salah. Nah, di dalam kelompok ini semua orang punya atau teman-teman punya kesempatan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Tapi kalau ada yang masih merasa belum siap untuk bercerita, itu juga tidak apa-apa. Kalian boleh berbagi
ketika sudah merasa nyaman. Yang penting kalian di sini adalah kita bisa saling menghargai, saling mendengarkan, dan juga menjaga kenyamanan satu sama lain selama kegiatan berlangsung. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mulai dengan saling mengenal dulu ya. Tujuannya supaya kita bisa lebih akrab, gitu, lebih dekat dan merasa nyaman berada di kelompok ini. Karena ini juga pertemuan pertama kita, jadi kita akan memulai dari kegiatan yang santai dulu aja, seperti perkenalan dan berbagi cerita ringan. Nah, supaya kita lebih santai nih dan kita bisa lebih mengenal satu sama lain, kita bisa mulai dengan kegiatan kecil dulu. Ibu ada ice breaking nih, kita mau coba nggak? Boleh, Iya, Bu. boleh, Bu. Baik, oke. Caranya tuh sederhana aja. Jadi kalian cuman menyebutkan satu benda yang menurut kalian itu bisa menggambarkan diri kalian. Misalnya nih, ibu dulu ya, saya contohin. Oke. Saya seperti buku karena saya menyimpan banyak cerita yang tidak semua orang tahu. Nah, dan itu seperti itu contohnya, dan tidak ada jawaban yang benar atau salah kok. Jadi kalian santai aja, yang penting kalian nyaman saat menjelaskannya. Baik, mungkin bisa dimulai dari Helen dulu. Saya, Bu. Kayaknya saya seperti bunga. Terus karena saya seperti bunga, saya kan orangnya cukup suka membuat suasana menjadi lebih ceria ya, Bu. Tapi kalau sedang banyak masalah, saya juga bisa merasa sedih, Bu. Gitu. Oke. Jadi layu. Baik, terima kasih Helen. Terus selanjutnya, Gigis. Kalau saya kayaknya saya jam sih, Bu. Karena saya orangnya cukup suka mengatur waktu dan saya juga merasa tidak nyaman kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan yang udah saya jadwalin. Oh, begitu. Baik, terima kasih Gigis. Mungkin Citra? Kalau saya, Bu, saya ngerasa saya seperti kaca, karena saya merasa sering ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain juga. Oke, terima kasih Citra. Mungkin Karel? Kalau saya mungkin seperti gunung gitu, Bu. Karena dari luar mungkin saya terlihat tenang, tapi sebenarnya banyak hal yang saya pikirkan di dalam diri saya gitu, Bu. Wow, terima kasih ya kalian sudah berbagi, dan ternyata kalian ini semuanya hebat semua ya, mempunyai ide-ide yang sangat hebat sekali dan keren. Oke. Terima kasih, Bu. Sekarang saya ingin bertanya sedikit, apa harapan kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini? Saya dulu, Bu. Ya, kalau saya sih berharapnya bisa lebih berani aja sih, Bu, berbicara tentang apa yang saya rasakan gitu. Oke, mungkin Gigis? Kalau saya kayaknya saya pengen belajar mengatasi stres sih, Bu. Baik. Mungkin Citra? Saya ingin bisa memahami diri saya sendiri dan lebih baik. Baik, oke. Mungkin Karel? Kalau saya bisa berharap menemukan cara menghadapi masalah dengan lebih baik lagi, Bu. Oke, terima kasih ya atas harapan yang sudah kalian sampaikan. Nah, mungkin agar kegiatan kita berjalan dengan nyaman, dan kita mungkin perlu membuat kesepakatan kelompok nih. Nah, Ibu ada beberapa kesempatan kelompok yang mungkin Ibu tawarkan untuk kalian, mungkin kalian setuju atau mungkin pertanyaan. Nah, beberapa kesepakatannya yang biasanya ada di dalam konseling kelompok ini tuh ada, yang pertama itu apa yang kita bicarakan di dalam kelompok ini tuh bersifat rahasia. Nah, rahasianya itu kita tuh saling menjaga rahasia antar teman, seperti itu. Lalu yang kedua, kita juga bisa saling menghargai dan tidak menghakimi. Untuk yang ketiga adalah kita juga memberi kesempatan di setiap orang untuk berbicara, begitu. Lalu yang keempat, kita juga bisa mendengarkan dengan baik ketika orang lain sedang berbicara, begitu. Jadi
eh, jika ada teman kalian yang berbicara, ya udah kita dengerin dulu kayak gitu, jangan kita bantah seperti itu. Nah, lalu juga ini kita juga memastikan jadwal kita untuk bertemu. Nah, karena kalian semua ini kelas 12 ya, Iya, Bu. jadi kan kemungkinan setelah selesai pelajaran kan ada les. Ya. Nah, mungkin kita bisa adakan setelah istirahat kedua aja, gimana? Kan itu ada kosong, lalu kalian les kan? Ya. Baik, mungkin bisa di pukul 12.40 aja setelah jam istirahat kedua setiap hari Kamis. Nah, bagaimana? Apakah kalian setuju dengan kesepakatan ini? Setuju, Bu. Baik. Saya sepakat, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Dengan kesepakatan ini kita berharap kegiatan konseling kelompok kita dapat berjalan dengan aman dan nyaman dan saling mendukung ya. Baik teman-teman, sepertinya waktu kita hari ini sudah hampir habis. Jadi untuk pertemuan pertama ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Oke. Terima kasih karena kalian sudah mau ikut berpartisipasi dan berbagi di pertemuan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk pertemuan kita selanjutnya. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan dan di hari dan waktu yang sama ya. Dan kita bisa melanjutkan pembahasan kita yang lebih mendalam lagi. Karena tadi kita membuka dengan kegiatan berdoa. Sebelum kita selesai, mari kita tutup juga dengan berdoa. Oke. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya sudah sampai di sini. Sampai jumpa teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Bu. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Nah, Ibu senang sekali nih bisa bertemu dengan kalian lagi di pertemuan kedua ini. Nah, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ada yang sakit kah? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Oke, Puji Tuhan, Bu. alhamdulillah kalau begitu. Oke, senang mendengarnya ya Ibu ya. Oke, sebelum kita memulai pada sesi kali ini, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin saya mau minta tolong kepada Helen untuk memimpin doanya. Oh ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih ya Helen ya. Iya, sama-sama. Oke, mengingat kembali nih dari sekilas tentang pertemuan kita sebelumnya. Kan tadi di pertemuan sebelumnya, pertama kemarin kita sudah saling berkenalan nih. Ya. Terus kita juga melakukan ice breaking kan dengan Ya. menyebutkan benda yang menggambarkan diri kalian masing-masing dan Betul, Bu. juga menyampaikan harapan dan juga ada kita menyepakati aturan kelompok kita ya. Ya. Apa kalian masih ingat? Masih. Oke, Bu. baik. Bagus. Nah, kita juga sudah sepakat bahwa apapun yang kita bicarakan di sini itu bersifat rahasia ya, teman-teman. Ya, Bu. Nah, nanti kita juga saling menghargai dan juga memberikan kesempatan untuk setiap teman-teman untuk berbicara. Nah, kalau gitu untuk hari ini kita akan mulai masuk ke tahap berikutnya, yaitu adalah kita akan lebih banyak berbincang dan berbagi tentang apa yang sedang kalian rasakan atau alami. Tapi sebelum itu nih, karena tadi saya lihat kalian sudah kelihatan lebih akrab dari pertemuan pertama, kita mungkin sedikit ngobrol santai dulu aja ya. Boleh. Baik, Bu. Oh iya, ngomong-ngomong tuh, Ibu dengar minggu ini sekolah kita lagi ramai ya? Ada lomba-lombaan dalam rangka ulang tahun sekolah kita. Apakah kalian ada yang ikut? Ya, Bu. Kelas saya tadi ikut lomba kebersihan kelas, Bu. Seru banget sih, Bu, tadi pagi dekorasi kelas gitu. Gitu. Ya. Oke, Helen. Kebetulan saya ikut lomba yel-yel antar kelas, Bu. Kelas saya latihan sampai kemarin sore lah, Bu. Oh, hebat sekali, Gigis. Saya juga, Bu. Saya kemarin nonton lomba mading, Bu. Hasil mading kelas 12 IPA 2 bagus-bagus, Bu. Tapi saya tidak ikut buat karena takut tidak kreatif, Bu. Oke. Kalau saya
Saya malah nonton lomba futsal antar kelas Bu. Seru banget sih Bu, karena kelas saya kebetulan menang Bu 2-0. Oke, wah seru sekali ya. Ternyata kelasnya Karel ini juga ya. Apa? Jago banget Jago, ini. Bu. Iya Bu. Oke, jadi kalian masing-masing tuh punya kegiatan sendiri ya. Ya. Gigi sampai latihan yel kemarin sore, terus juga pasti capek dong, tapi seru kan ya Gigis ya? Seru Bu, Oke. apalagi kalau dapat konsumsi. Aduh, dan dipikirnya cuma makan kalau Gigis ini ya. Itu penting. Tadi sih. udah makan belum? Tadi udah dong. Oke, pantas semangat banget ini nih. Iya dong. Lalu juga Karel nih kelasnya menang futsal juga. Selamat ya Karel ya. Iya Bu, kasih Bu. Oke, kalau Citra nggak apa-apa Cit, nggak apa-apa kalau nggak ikut pikir mati. Yang penting sudah mendukung teman-teman Citra juga loh. Iya Bu. Helen, bagaimana hasil lomba kebersihan kelasnya? Belum tahu sih Bu, soalnya pengumumannya besok katanya. Oh gitu. Iya. Semoga menang ya Helen ya. Amin ya Tuhan. Oke, senang sekali nih Ibu mendengar semangat kalian dalam merayakan ulang tahun sekolah ini. Nah, ini tuh juga menunjukkan bahwa kalian tuh adalah siswa-siswi yang aktif dan peduli terhadap lingkungan sekolah loh. Tentu. Nah, dari cerita lomba-lomba tadi nih, Ibu juga semakin yakin kalau kalian itu adalah orang-orang selalu bersemangat, punya power gitu. Dan semangat itu juga Ibu harap bisa kalian bawa ke sesi konseling kita hari ini ya. Iya Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke inti kegiatan, Ibu ingin mengajak kalian nih untuk melakukan satu kegiatan kecil supaya kita semakin kompak. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk menyebutkan satu kata yang menggambarkan perasaan kalian hari ini. Boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa lain. Tidak perlu panjang, cukup satu kata saja. Kita mulai dari Karel. Mungkin penasaran Bu. Oke, penasaran. Lalu Citra? Kalau saya campur aduk Bu. Oke. Lalu Helen? Berat Bu, Oh, berat. tapi semangat juga. Oh, gitu. Oke. Oke, jadi ada beratnya juga ada semangatnya gitu Iya. ya Helen ya. Oke, kalau yang Gigi? Saya ngerasa bingung. Oke, bingung. Wah, ternyata beragam sekali ya perasaan kalian hari ini. Ada yang penasaran, ada yang campur aduk, terus ada yang berat tapi semangat, dan Ya. terus juga ada yang bingung. Nah, semua perasaan ini tuh tidak ada yang salah ya teman-teman ya. Ibu juga sangat menghargai kejujuran kalian, dan justru itu adalah salah satu tujuan kita di sini, yaitu kita bisa saling memahami dan mendukung satu sama lain ya. Terima kasih ya teman-teman semua sudah berbagi perasaan kalian untuk hari ini. Untuk sekarang kita akan mulai ke intinya sesi hari ini ya teman-teman ya. Saya ingin memberikan ruang bagi kalian untuk berbagi tentang apa yang sedang kalian rasakan atau alami, terutama yang berkaitan dengan pilihan masa depan seperti pemilihan jurusan kuliah. Nah, dan itu juga tidak ada yang benar atau salah di sini ya teman-teman ya. Ibu harap kalian bisa berbicara dengan nyaman dan jujur. Oke, kita mulai dari Citra dulu. Apakah Citra ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Bu, jadi saya itu sebenarnya dari kecil suka musik Bu. Saya ikut paduan suara, les alat musik, dan sering ikut lomba nyanyi. Orang tua saya juga mendukung kalau saya masuk jurusan musik. Tapi sekarang saya malah jadi ragu Bu. Saya jadi mikir soal masa depan, soal peluang kerja. Saya takut kalau ambil musik nanti susah cari kerja. Padahal saya juga tidak terlalu minat di jurusan lain seperti manajemen gitu Bu. Oke, terima kasih Citra sudah mau berbagi. Jadi Citra sekarang ini sedang merasa ragu ya antara mengikuti passion di musik atau memilih jurusan yang dianggap lebih aman secara prospek kerja ya. Oke, begitu ya Citra ya? Iya Bu. Oke, itu memang nggak mudah ya Citra. Apakah ada yang lain ingin menanggapi dulu atau kita lanjut ke teman yang lain? Lanjut Bu. Oke, baik kita lanjut ya. Mungkin Helen
Bagaimana dengan Helen? Apakah ada yang ingin diceritakan? Ada Bu. Sebenarnya saya juga sedang bingung sih Bu, karena orang tua saya tuh ingin saya tuh masuk jurusannya psikologi, karena katanya bergengsi dan prospek gitu kerjanya bagus. Tapi saya tuh minatnya lebih di manajemen Bu. Saya takut ngecewain orang tua kalau tidak mengikuti keinginan mereka, tapi saya juga takut tidak bahagia kalau masuk jurusan yang bukan pilihan saya gitu Bu. Oke, terima kasih Helen. Jadi Helen merasakan tekanan dari orang tua untuk memilih jurusan tertentu ya. Iya. Sementara di dalam hati Helen sendiri tuh masih ada keinginan yang berbeda, dan itu juga pasti membuat Helen merasa bingung dan semakin terhimpit gitu ya Helen ya, Iya, betul. antara keinginan pribadi dan harapan keluarga. Oke, sekarang bagaimana dengan Karel? Karel tadi bilang merasa penasaran, ada yang mau Karel ceritakan hari ini? Iya Bu, jadi gini, saya kan sebenarnya sudah tahu ya Bu, minat saya itu di psikologi seperti yang saya bilang kemarin. Tapi masalahnya saya sering banget overthinking Bu. Saya tuh terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuknya, takut tidak lolos, takut tidak mampu, dan takut salah pilih gitu loh Bu. Akhirnya bukannya melangkah maju, saya malah takutnya nge-stuck gitu loh Bu. Oke, baik, terima kasih Karel. Jadi Karel sebenarnya sudah punya gambaran tentang minat nih, tapi Karel sendiri masih overthinking dan membuat Karel tuh semakin sulit mengambil langkah nyata gitu ya. Iya Bu. Itu yang sedang ngerasakan ya. Baik. Dan bagaimana dengan Kikis? Tadi Kikis merasa bingung, mungkin bisa ceritakan lebih lanjut? Iya Bu, saya bingung banget. Soalnya teman-teman saya udah pada tahu mau kuliah di mana, terus udah tahu mau ambil jurusan apa. Saya malah masih nol Bu. Padahal saya aktif banget di organisasi, jadi ketua ekstrakurikuler, sering koordinat acara besar. Tapi entah kenapa pas ditanya mau ambil jurusan apa, saya tidak tahu harus jawab apa. Orang tua saya kasih kebebasan, tapi itu justru bikin saya makin jadi bingung gitu Bu. Oke, terima kasih Gigis. Jadi Gigis merasa bingung karena belum menemukan arah yang jelas begitu ya. Padahal sudah punya banyak pengalaman berharga di organisasi ya. Oke, dan kebebasan pilihan yang diberikan orang tua malah justru merasa terbebani ya Gigis ya. Betul Bu. Oke, itu juga perasaan yang wajar kok Gigis. Oke, baik teman-teman, kalian sudah sangat berani berbagi hari ini serta kalian. Saya ingin kita bersama-sama melihat lebih dalam apa yang menjadi inti dari apa yang kalian rasakan. Dari apa yang Citra ceritakan tadi, sepertinya ada dua hal yang saling tarik-menarik ya, antara passion yang sudah jelas, yaitu musik, dan kekhawatiran soal masa depan. Apakah betul demikian, Citra? Iya Bu, tepat sekali. Saya bingung bagaimana menyeimbangkan antara dua hal itu. Oke. Selanjutnya dari cerita Helen tadi, inti masalahnya adalah adanya tekanan eksternal dari orang tua yang berbenturan dengan keinginan pribadi ya, Helen ya. Ya Bu. Dan Helen sendiri sudah mempunyai keinginan pribadi, dan apakah kamu setuju dengan pemahaman Ibu? Ya Bu, persis seperti itu. Saya juga merasa nggak enak sih Bu kalau tidak nurut, tapi juga tidak nyaman kalau harus memilih jurusan yang mereka mau gitu dan bukan minat saya. Oke, selanjutnya kalau dari Karel tadi, masalah utamanya bukan pada ketidaktahuan akan minat, melainkan malah jadi pola pikir yang cenderung overthinking sehingga menghambat Karel untuk bertindak ya. Betul Karel? Ya, betul sekali Bu. Saya itu sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan, tapi di sini tuh saya tidak bisa memulainya karena takut Bu. Oke, baik Karel. Lalu selanjutnya untuk Gigis, tadi inti masalahnya adalah belum menemukan koneksi antara potensi dan pengalaman yang dimiliki dengan pilihan jurusan yang konkret ya, dan malah ditambah lagi
kebingungan karena tidak adanya panduan dari luar, begitu ya? Apakah itu mencerminkan apa yang Gigis rasakan? Iya Bu, tepat sekali. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Oke, baik. Jadi kalau kita rangkum, meskipun situasi kalian berbeda-beda, ada benang merah yang sama ya teman-teman. Kalian semua sedang berada di titik yang penuh ketidakpastian soal masa depan. Ada yang tertekan dari luar, dan juga ada yang terhambat dari dalam, dan ada yang belum menemukan arah. Nah, semua itu tuh nyata dan berat. Oke, tapi yang penting kalian sudah mau mengakui dan menceritakannya ya teman-teman ya. Iya Bu. Oke, nah sepertinya kita udah mau menutup sesi hari ini nih. Nah, kalau begitu Ibu ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Pertama, Citra sedang menghadapi dilema antara mengikuti passion di bidang musik atau memilih jurusan yang dianggap lebih aman dari posisi prospek kerja. Lalu, kedua ada Helen yang merasakan tekanan dari orang tua untuk memilih jurusan psikologi. Sementara dirinya lebih tertarik pada manajemen ya. Ya benar Bu. Baik, lalu yang ketiga ada Karel, sudah mengetahui minatnya di bidang psikologi, namun terhambat oleh kebiasaan overthinking yang membuat sulit mengambil tindakan nyata. Begitu? Betul Bu. Baik, lalu selanjutnya ada Gigis yang merasa bingung menentukan pilihan jurusan meskipun memiliki banyak pengalaman berorganisasi karena belum bisa mengaitkan potensinya dengan pilihan studi yang konkret. Apakah betul begitu, Gigis? Baik. Apakah kesimpulan tersebut sudah mencerminkan apa yang kalian rasakan? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah tepat kok Bu. Persis seperti itu Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya teman-teman. Saya sangat mengapresiasi keberanian dan kejujuran kalian hari ini. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ada pertemuan lagi teman-teman di minggu depan. Nah, kita nanti akan mulai bekerja lebih dalam lagi untuk membantu masing-masing dari kalian menemukan langkah yang tepat sesuai dengan situasi yang kalian hadapi ya. Ya Bu. Iya Bu. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi exploring hari ini. Saya sangat senang karena hari ini kalian sudah berani membuka diri dan berbagi tentang apa yang kalian rasakan dan alami. Dan itu juga bukan hal mudah ya teman-teman, dan saya sungguh-sungguh menghargai keberanian kalian. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya di mana kita akan mulai menggali lebih dalam ya teman-teman. Saya harap kalian bisa datang kembali di hari yang sama dan di jam yang sama ya teman-teman, dengan semangat yang sama. Nah, ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan sebelum kita tutup? Tidak ada. Tidak ada sih Bu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman. Seperti biasa kita tutup dengan berdoa bersama. Mungkin saya ingin minta bantuan kepada Gigis untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Gigis ya. Sampai jumpa di minggu depan ya teman-teman ya. Terima kasih Bu. Kasih ya Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat siang teman-teman semua. Wah, senang sekali ya akhirnya kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketiga ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan dalam kondisi yang baik ya. Baik, Ya, Bu. Baik, Bu. Sehat. Oke, alhamdulillah, syukurlah. Baik, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, mungkin Ibu akan meminta Helen untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Oh ya, baik Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Amin. Baik, terima kasih Helen sudah mau memimpin doa. Nah, sebelum kita memulai,
Ibu mungkin akan mengingat kembali perjalanan kita bersama ya. Baik, Boleh, Bu. Jadi di pertemuan pertama kita kemarin kita sudah saling berkenalan, bermain ice breaking, terus juga menyampaikan harapan masing-masing dan juga menyepakati aturan kelompok kita bersama. Nah, di pertemuan kedua yaitu sesi exploring, kalian sudah sangat berani membuka diri dan berbagi tentang apa yang sedang kalian rasakan dan hadapi. Waktu itu Helen bercerita tentang tekanan dari orang tua yang menginginkan Helen untuk masuk psikologi. Padahal Helen sendiri lebih tertarik ke manajemen. Lalu juga Karel menceritakan tentang rasa cemas dan overthinking yang terus menghantui meski tahu minatnya di psikologi. Lalu juga Citra berbagi tentang keraguan antara mengikuti passion di musik yang sudah lama ia tekuni atau memilih jurusan yang dianggap lebih aman prospek kerjanya. Dan Gigis juga bercerita tentang kebingungannya yang luar biasa karena belum menemukan arah yang jelas. Meski sudah punya segudang pengalaman di organisasi, apakah Ibu sudah merangkum dengan tepat? Iya, Bu, tepat sekali. Baguslah, senang kalian masih ingat dengan baik. Nah, hari ini kita akan masuk ke tahap lebih dalam lagi, yaitu working stake atau treatment ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah mengidentifikasi apa yang kalian rasakan dan hadapi. Maka di hari ini kita akan benar-benar bekerja bersama untuk mencari jalan keduanya. Kita menggunakan pendekatan realitas terapi dengan pendekatan WDEP, yaitu WANS, Doing, Evaluation, dan Planning. Saya harap kalian bisa membuka diri ya teman-teman, karena di sesi hari ini adalah sesi yang paling penting untuk kalian. Nah, untuk aturan kelompok kita tetap berlaku. Semua yang kita bicarakan bersifat rahasia, saling menghargai, dan memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk berbicara. Apakah kalian siap? Iya, Bu. Oke, baik. Tapi sebelum kita mulai untuk masuk ke sesi utamanya, kita ngobrol santai dulu sebentar. Soalnya Ibu percaya kalau suasana yang enak, nyaman, dan kita makin akrab, nantinya kita juga akan bakal lebih seru dan lebih lancar pas jalan kegiatan bareng. Oh ya, tadi pas Ibu ke kantin tuh saya sempat ketemu sama Bu Sari, wali kelas kalian, yang beliau titip salam buat kalian semua. Katanya kalian ini murid-murid yang keren dan luar biasa loh. Nah, iya Bu. Bu Sari memang baik sekali sih Bu. Iya, Bu. Bu Sari sering banget semangatin kita kalau lagi down soal masa depan. Oh gitu ya, wah itu memang bagus banget sih. Dan juga kalau punya guru yang suportif dan selalu kasih dukungan. Nah, Gigis, tadi kamu bilang kadang sering ngerasa down soal masa depan. Berarti ternyata bukan cuma kamu aja yang pernah ngerasain hal itu ya. Bisa jadi teman-teman yang lain di sini juga pernah ada di posisi yang sama. Tapi tenang, nanti kita bahas lebih lanjut di pas sesi intinya. Sekarang saya penasaran dulu nih, minggu ini ada ngalamin atau kejadian yang menarik? Ada, Bu. Jadi kemarin saya tuh nonton film dokumenter psikologi forensik gitu kan, Bu. Nah, jadi saya tuh setelah nonton itu makin yakin gitu minat saya terhadap psikologi. Oh, Karel, kamu nonton dokumenter psikologi forensik ya? Keren banget itu loh. Berarti memang kelihatannya kalau kamu itu punya minat yang besar di bidang itu. Nah, Ibu juga jadi penasaran nih setelah kamu nonton dokumenter, gimana? Ada hal yang bikin kaget, tertarik, atau malah bikin kamu semangat mendalami psikologi forensik? Excited banget sih, Bu, karena kayak rasanya tuh ini tuh yang aku minati gitu, yang saya mau, terus tapi langsung overthinking lagi gitu. Oh gitu. Jadi Karel udah mau jujur sekali ya. Nanti kita urus overthinkingnya di sesi ini. Untuk Citra bagaimana minggu ini? Apakah ada cerita? Ada, Bu. Saya kemarin itu ikut lomba nyanyi antar sekolah, Bu. Nah, terus dapat juara 2. Tapi entah kenapa malah jadi lebih bingung. Karena semakin yakin suka musik, tapi juga semakin takut masa depannya, Bu. Oh, selamat ya Citra, kamu juara 2 ya. Kasih aplaus dulu dong teman-teman. Makasih teman-teman. Oke, keren banget loh itu. Tapi kayaknya kamu nangkep ada sedikit tapi di balik cerita itu ya, berarti mungkin perasaan yang campur aduk juga. Tapi tenang, nanti kita akan bahas bareng bersama.
Nah Helen, bagaimana minggu ini? Apa ada cerita seru pengalaman yang mau dibagi? Kemarin saya sempat ada momen ngobrol sama orang tua sih Bu soal jurusan, tapi akhirnya saya urungkan karena nggak tahu tuh Bu mau mulai dari mana. Oke, Helen, kamu sudah punya niat buat mulai ngomong langsung juga ya, itu juga udah langkah yang sangat berani, dan juga nggak semua orang tuh bisa sampai di tahap ini. Nah, nanti kita coba bahas dan gali lebih lanjut di sesi inti ya. Oke, Helen, jadi teman-teman, sekarang kita turunin dulu suasananya dan coba kita fokus sebentar ke diri kita masing-masing. Saya mau ajak kalian untuk check-in perasaan, dan di kali ini bukan jawab satu kata aja, tapi kayak dilengkapin, kayak hari ini saya datang ke sini dengan membawa perasaan titik-titik, dan saya berharap setelah sesi ini saya bisa titik-titik. Terus nah kita mulai dari Citra dulu ya. Boleh Bu. Hari ini saya datang dengan membawa perasaan bingung dan sedikit takut. Dan saya berharap setelah sesi ini saya bisa punya gambaran yang lebih jelas tentang langkah saya selanjutnya. Oke, terima kasih ya Citra sudah mau cerita. Rasa bingung dan takut itu wajar banget kok. Dan banyak orang juga yang ngerasain hal yang sama. Terus keinginan kamu untuk buat dapetin gambaran yang lebih jelas tentang semuanya itu juga udah bagus banget. Kita nanti coba cari dan jalanin prosesnya bareng-bareng ya. Oke, sekarang Helen gimana? Saya hari ini membawa perasaan tertekan dan lelah Bu. Tapi saya harap setelah ini saya bisa menemukan keberanian untuk mulai bicara dengan orang tua saya. Oke, Helen, tadi kamu bilang lagi ngerasa tertekan dan capek. Ya, Bu. Kedengarannya itu emang nggak gampang ya, apalagi kalau dipendam atau ditanggung sendiri selama ini. Tapi saya juga nangkep satu hal penting. Kamu berharap bisa nemuin keberanian itu, artinya sebenarnya keberanian itu ada di dalam diri kamu. Cuman mungkin sekarang lagi butuh ruang buat muncul pelan-pelan. Nah, nanti kita coba cari dan bangun bareng-bareng ya. Nah, kalau Karel gimana? Saya datang dengan membawa perasaan cemas dan penuh tanda tanya Bu. Dan saya berharap setelah ini saya bisa mempunyai rencana yang jelas dan mulai berhenti overthinking. Oke, Karel, tadi kamu bilang lagi cemas dan kepala rasanya penuh sama tanda tanya ya. Dan itu juga kebayang sih, pasti isi pikiran kamu lagi rame banget sekarang. Tapi tenang, ada kabar baik nih hari ini. Kita nanti coba cari jawaban dan pelan-pelan ngurangin sebagian tanda tanya itu bareng-bareng. Nah, sekarang Kikis gimana? Kalau saya datang membawa perasaan bingung dan sedikit minder karena teman-teman saya sudah pada tahu mau kemana, dan saya berharap setelah ini saya bisa menemukan setidaknya satu arah yang bisa saya mulai. Oke, Kikis makasih ya udah jujur untuk cerita. Rasa minder itu sebenarnya wajar banget kok teman-teman, apalagi saat kita ngerasa orang lain kayaknya udah jalan ke lebih jauh atau lebih cepat dari kita. Tapi Ibu pengen kalian ingat satu hal, tiap orang tuh punya proses dan waktunya sendiri-sendiri, jadi nggak perlu buru-buru atau ngerasa terlambat. Selama kita masih mau melangkah dan terus maju, semuanya pasti bisa kita jalani. Oke teman-teman, seperti yang sempat saya singgung tadi, hari ini kita bakal pakai pendekatan reality terapi dengan metode WDEP. Tenang aja, Ibu jelasin dulu secara singkat biar kalian punya gambaran tentang alurnya. Jadi W itu wants, artinya kita bakal ngobrol dan cari tahu apa sih sebenarnya yang paling kalian inginkan. Lalu D itu doing, yaitu kita lihat selama ini apa aja yang sudah kalian lakukan terkait keinginan itu. Lalu setelah itu ada evaluation. Di bagian ini kita bakal sama-sama melihat apakah langkah yang selama ini dijalani sudah membantu kalian mendekati tujuan yang diinginkan atau belum. Nah sekarang terakhir ada P, yaitu planning, dimana kita bakal coba bikin rencana yang lebih nyata dan bisa pelan-pelan kita jalankan.
Gimana sampai sini sudah kebayang atau cukup jelas? Jelas, Sudah Bu. jelas, Bu. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke bagian W, yaitu wants. Di tahap ini kita coba cari tahu apa aja sih yang sebenarnya paling kalian inginkan dari dalam diri kalian sendiri. Jadi jawabannya nggak usah terlalu dipikirin rumit. Jadi coba dengarkan apa yang paling terasa di dalam hati kalian. Pertanyaannya sebenarnya apa sih yang paling kamu inginkan terkait pilihan jurusan dan masa depanmu? Nggak perlu dipikir lama-lama, cukup sampaikan hal pertama yang muncul di pikiran dan perasaan kalian. Mungkin kita mulai dari Helen dulu. Oke. Kalau saya yang paling saya inginkan itu, saya tuh ingin bisa memilih jurusan manajemen sesuai minat saya sih, Bu. Dan saya ingin orang tua saya tuh bisa nerima dan mendukung pilihan saya. Oke, Helen menyebut dua hal itu ya, memilih sesuai minat dan mendapat dukungan dengan orang tua. Kalau misalnya kamu harus memilih satu yang paling utama, mana yang lebih penting buat kamu, Helen? Kalau benar-benar jujur, sebenarnya yang paling penting itu adalah memilih jurusan sesuai minat, Bu. Tapi saya tidak bisa membayangkan melakukannya tanpa restu orang tua. Oke, jadi kalau saya nangkep dari cerita Helen, sebenarnya kamu memang pengen memilih jurusan manajemen, dan buat kamu dukungan dari orang tua juga jadi hal yang penting banget. Itu juga wajar kok dan sangat bisa dipahami. Makasih Helen sudah mau cerita dengan jujur. Nah sekarang Karel gimana? Saya sih ingin bisa kuliah di psikologi, Bu, dengan penuh keyakinan gitu. Bukan hanya kuliah di sana, tapi benar-benar yakin bahwa saya tuh bisa berhasil dan nggak menyesal gitu. Oke, Karel ingin kuliah di psikologi dengan keyakinan penuh, bukan sekedar masuk tapi juga ingin berhasil. Keyakinan itu yang kamu inginkan ya, Karel? Bener banget, Bu, kayak gitu. Saya selalu merasa ingin kayak apa ya, mau tapi nggak cukup yakin gitu loh, Bu. Oke, baik. Ibu bisa merasakannya itu. Oke, sekarang Gigi, sekarang giliranmu. Kalau saya ingin menemukan jurusan yang benar-benar cocok, Bu, buat saya, yang bisa menyalurkan kemampuan saya dalam memimpin dan mengorganisir. Saya juga pengen bisa yakin dan tidak lagi membandingkan diri sama orang lain. Oke, jadi kalau dari yang Gigi ceritain tadi, sebenarnya kamu pengen nemuin jurusan yang benar-benar cocok sama kekuatan dan diri kamu sendiri. Terus satu lagi, kamu juga pengen berhenti terusan ngebandingin diri sama orang lain. Itu dua hal yang penting banget dan punya makna yang besar. Makasih ya Gigi sudah jujur mau cerita. Dan sekarang Citra bagaimana? Kalau saya ingin bisa memilih jurusan musik dengan keyakinan, Bu, tanpa terus-menerus dihantui rasa takut soal prospek kerjanya. Oke, Citra, jadi sebenarnya kamu pengen milih jurusan musik dengan lebih yakin tanpa terus dibayang-bayangi rasa takut soal masa depan. Itu harapan yang bagus banget, Citra. Karena pada dasarnya semua orang juga pengen bisa jalan di pilihan yang mereka suka dengan perasaan lebih tenang dan percaya diri. Makasih ya Citra sudah mau cerita. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke bagian D, doing. Di bagian ini kita melihat selama ini apa aja sih yang sudah kalian lakukan terkait situasi yang kalian hadapi sekarang. Jadi nggak harus hal besar, bisa jadi hal kecil pun juga penting karena semua usaha tetap berarti. Oke, jadi ceritain aja jangan sampai ya. Kita mulai lagi dari Helen. Kalau boleh jujur ya, Bu, saya tuh belum banyak melakukan hal yang berarti sih, Bu. Saya sudah beberapa kali berniat ngobrol sama orang tua saya, tapi selalu saya urungkan di menit-menit terakhir. Karena akhirnya tuh saya diam dan menuruti apa yang orang tua saya mau gitu, Bu. Oke, Helen, berarti sebenarnya niat buat mulai bicara itu sudah beberapa kali muncul ya, tapi setiap mau melangkah rasanya selalu ada sesuatu yang bikin berhenti di tengah jalan. Saya jadi penasaran, biasanya apa sih yang paling sering bikin Helen itu akhirnya mundur atau ragu di detik-detik terakhir itu? Takut, Bu.
Saya takut orang tua saya marah, takut membuat mereka kecewa. Terus saya juga takut dianggap tidak patuh. Oke, Helen, jadi rasa takut itu yang selama ini kayak jadi tembok penghalang ya. Ya, Bu. Wajar kok kalau perasaan itu bikin langkah terasa berat. Nah, makasih ya Helen sudah mau jujur dan mau cerita. Itu bukan hal yang gampang loh. Oke, sekarang Karel bagaimana? Kalau saya sebenarnya sudah melakukan riset tentang psikologi, Bu. Sudah banyak baca, sudah nonton dokumenter seperti yang saya ceritakan tadi, Bu. Tapi ketika giliran harus mengambil langkah nyata seperti daftar atau bicara serius ke orang tua, saya tuh kayak selalu putar balik. Saya pikir nanti sajalah, besok saja kalau sudah siap gitu. Oke, Karel, sebenarnya kamu sudah aktif cari tahu dan berusaha ngumpulin banyak informasi ya. Tapi kayaknya ada jarak antara sudah paham dan benar-benar mulai mengambil langkah. Jadi setiap mau maju rasanya seperti ada rasa ragu-ragu atau sesuatu yang bikin langkah itu jadi tertahan. Kira-kira seperti itu? Betul banget, Bu, persis kayak gitu. Oke, Kiki, bagaimana doingmu selama ini? Kalau saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk khawatir, Bu, dan membandingkan diri sama teman-teman yang sudah punya pilihan jelas. Saya juga belum benar-benar duduk dan eksplorasi minat saya secara serius. Paling banter scroll informasi jurusan di internet, tapi tidak ada yang nyangkut. Oke, Kikis, kalau dari cerita kamu kayaknya selama ini perhatianmu lebih sering tertuju pada perjalananmu atau pencapaian orang lain ya, dibanding mencoba mengenali diri lebih dalam. Terus informasi yang kamu cari juga rasanya belum benar-benar nyambung sama apa yang kamu butuhkan atau siapa diri kamu sebenarnya. Kira-kira begitu, Kikis? Iya, Bu, persis. Rasanya kayak lagi jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Lihat banyak arah, banyak pilihan, tapi malah bingung mau melangkah kemana. Oke, Gigi, secara kamu mengabarkannya juga keren loh. Rasanya jadi kebayang lihat banyak pilihan dan arah, tapi malah bingung mau mulai melangkah kemana. Makasih ya, Gigi, sudah mau jujur. Oke, sekarang Citra bagaimana? Kalau saya sebenarnya juga masih banyak overthinkingnya, Bu. Saya udah cari di Google gitu soal prospek kerja di bidang musik, tapi yang saya baca malah lebih banyak yang menakutkan, Bu, daripada yang menggembirakan gitu, Bu. Jadi semakin tidak yakin. Oke, jadi kalau dari cerita Citra yang selama ini dilakukan ternyata malah bikin rasa takutnya makin besar ya. Nah, menarik juga nih, karena awalnya tujuan cari informasi itu kan supaya jadi lebih tenang dan makin yakin, tapi yang dirasain malah kebalikannya. Oke, nah teman-teman, dari semua cerita yang muncul, ada nggak mulai sadar atau melihat pola tertentu dari pengalaman kalian? Pola apa, Bu? Oke, coba deh kalian lihat bareng-bareng cerita yang tadi muncul. Hela sebenarnya sudah beberapa kali punya niat, tapi masih ada rasa yang bikin langkahnya tertahan. Nah, Karel juga sudah banyak cari tahu dan punya banyak informasi, tapi masih belum benar-benar melangkah. Lalu Kikis juga lebih sering fokus lihat perjalanan orang lain dibanding menggali dirinya sendiri. Dan Citra semakin cari informasi malah rasanya takut ikut makin besar. Kalau diperhatikan, meskipun ceritanya berbeda-beda, kayaknya ada benang merah yang sama nih. Semua usaha yang dilakukan sejauh ini rasanya belum benar-benar membawa kalian ke arah yang diinginkan. Seolah-olah kalian masih ada titik yang sama. Kalian ngerasa seperti itu juga nggak? Iya, Bu, kalau dilihat kayak gitu sih kayak jelas gitu ya. Saya juga baru sadar, Bu, ternyata kita semua sibuk tapi tidak produktif. Oke, wah Gigis, pas banget tuh kamu bilang kelihatannya banyak hal yang dilakukan dan dipikirkan, tapi ternyata hasilnya belum benar-benar membawa ke tujuan yang diinginkan. Itu pemahaman yang penting banget, karena terkadang tanpa kita sadari kita terasa sudah berjalan jauh padahal masih mundur di titik yang sama. Makasih ya, itu pengalaman yang bagus. Baik teman-teman, sebelum kita coba masuk ke sesi round, di sesi ini semua orang dapat kesempatan yang sama buat berbagi. Saya akan kasih satu
pertanyaan lalu jawab satu persatu secara bergantian ya. Dan kita dengar sampai selesai tanpa saling menyela. Jadi nggak usah dipikirkan rumit, cukup jawab sesuai apa yang benar-benar muncul dalam diri kalian. Pertanyaannya, kalau rasa takut itu nggak ada, hal pertama apa yang penting banget kalian lakukan besok pagi? Oke, mungkin kita mulai dari Citra dulu. Kalau tidak ada rasa takut, saya akan langsung mendaftar ke jurusan musik di universitas impian saya, Bu. Oke. Kalau saya akan langsung pergi ke ruang makan, Bu, duduk sama orang tua saya dan bilang, ayah, ibu, saya ingin cerita sesuatu yang penting. Kalau saya akan langsung bikin CV, Bu, dan mulai prepare untuk selesai seleksi masuk psikologi tanpa harus menunggu rasa siap yang sempurna. Kalau saya akan pergi menemui guru BK dan minta bantuan untuk memetakan minat dan potensi saya secara serius. Wah, saya senang banget dengar jawaban kalian tadi. Coba deh kita lihat bareng-bareng. Menariknya, saat rasa takut itu kita singkirkan sebentar, ternyata kalian semua langsung tahu apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Citra langsung kepikiran daftar, lalu juga Helen ingin bicara sama orang tua, Karel mau mulai bikin CV dan persiapan, dan Kikis juga langsung datang ke guru BK. Berarti ada satu hal yang mulai kelihatan nih, teman-teman. Sebenarnya kalian tahu langkah yang kalian ingin diambil, menurut kalian itu menunjukkan apa? Artinya kita sebenarnya tuh tahu jawabannya, Bu. Kita cuman takut untuk melakukannya. Nah, iya Karel, pas banget itu dari obrolan kita tadi. Kelihatannya masalah utamanya bukan karena kalian nggak tahu harus ngapain, justru sebenarnya kalian sudah punya gambaran tentang langkah yang ingin diambil. Yang sering muncul malah rasa takut yang bikin langkah itu terasa berat, dan itu beda banget loh. Kalau kalian yang kurang atau informasi, mungkin kita tinggal cari tahu lebih banyak. Tapi kalau yang menghambat ada rasa takut, berarti yang perlu kita bangun pelan-pelan adalah keberanian. Nah, kabar baiknya, keberanian itu bukan sesuatu yang harus langsung besar. Jadi itu bisa dilatih dan dibiasakan sedikit demi sedikit. Gimana? Kalian setuju nggak? Setuju, Bu. Oke, menarik nih. Saya jadi memperhatikan satu hal dari jawaban kalian tadi. Helen, kamu bilang pengen langsung ngobrol sama orang tua. Kikis, kamu pengen langsung datang ke guru BK. Kalau dipikir-pikir, dua-duanya sama-sama melibatkan orang lain. Jadi saya penasaran, jangan-jangan selama ini yang bikin terasa berat itu karena semuanya dipikul sendiri. Padahal mungkin langkah yang dibutuhkan bukan mencari jawabannya sendiri, tapi mulai membuka ruang untuk dibantu dan didampingi. Kalian gimana? Terasa begitu juga nggak? Iya, Bu, saya selama ini mencoba menyelesaikan semuanya dalam pikiran saya sendiri. Padahal solusinya itu adalah ngobrol sama orang yang tepat gitu, Bu. Saya juga, Bu. Saya selalu pikir harus bisa menemukan jawaban sendiri. Padahal tidak harus seperti itu. Oke, bagus banget tuh Helen dan Kikis barusan menemukan hal yang penting nih. Ternyata kadang jawaban atau jalan keluar itu nggak selalu muncul saat kita terus mikir sendirian. Justru saat kita saling mulai cerita, ngobrol, atau minta bantuan ke orang lain, seringkali semuanya terasa lebih jelas ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian E, yaitu evaluation. Di bagian ini yang paling penting adalah kejujuran sama diri sendiri. Kita coba berhenti sebentar, lalu kita lihat lagi perjalanan yang sudah dijalani selama ini. Saya mau ajak kalian refleksi pelan-pelan ya. Pertanyaan utamanya, menurut kalian apa yang selama ini kalian lakukan sudah membantu membawa kalian lebih dekat ke hal yang kalian inginkan belum? Nggak ada jawaban yang benar atau salah kok. Yang penting jawab sejujurnya, mungkin sesuai apa yang kalian rasakan. Oke, mungkin kita mulai dari Helen dulu. Kalau jujur ya, Bu, enggak sih, Bu, kayaknya. Dengan terus diam itu dan menuruti kedua orang tua tanpa menyuarakan pendapat saya, tekanan batin saya itu tidak berkurang, Bu. Malah semakin lama semakin berat.
dan orang tua saya juga tidak tahu apa yang sebenarnya saya rasakan gitu. Oke, Helen, makasih ya sudah jujur dan berani menyampaikan itu. Nggak gampang loh buat mengakui hal seperti itu. Dari yang kamu ceritakan, kayaknya selama ini diam dan menyimpan semuanya sendiri malah bikin rasanya makin berat ya. Bukan masalahnya berkurang, justru beban yang dipikul terasa makin numpuk. Kira-kira begitu yang kamu rasakan? Ya Bu, persis seperti itu rasanya. Oke, Karel, bagaimana evaluasi dirimu? Punya saya juga nggak efektif, Bu. Saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk overthinking, tapi overthinking itu tidak membuat saya lebih siap atau lebih yakin. Justru sebaliknya, semakin saya pikirkan, semakin tidak jadi apa-apa. Oke, karena ada satu bagian yang menarik dari cerita kamu tadi, yaitu saat kamu bilang menghabiskan waktu. Saya jadi penasaran nih, menurut kamu sendiri waktu yang selama ini habis buat overthinking itu kalau dipakai untuk hal-hal lain, kira-kira bisa dipakai buat sesuatu yang lebih membantu atau lebih mendekatkan kamu ke tujuan nggak? Sebenarnya sangat bisa ya, Bu. Waktu yang saya pakai buat overthinking itu dibuat untuk belajar atau cari informasi yang konkret, pasti sudah lebih maju. Oke, bagus sekali Karel. Kamu sendiri sudah tahu jawabannya ya. Gigis bagaimana? Kalau saya mulai menyadari bahwa kebiasaan saya membandingkan diri dengan orang lain justru membuat saya semakin bingung dan semakin tidak tahu arah, Bu. Setiap kali saya lihat teman saya yang udah mantap di jurusan A atau B, saya bukannya termotivasi, saya malah semakin merasa tidak punya identitas. Oke, Gigis, tadi kamu bilang merasa nggak punya identitas. Saya jadi penasaran, maksudnya seperti apa? Boleh ceritakan lebih lanjut? Maksudnya itu saya merasa semua orang punya sesuatu yang khas gitu, Bu. Karel suka psikologi, Citra suka musik, tapi saya merasa saya tidak punya satu hal yang benar-benar dominan. Padahal saya suka banyak hal, tapi tidak ada yang satu itu, Bu. Oke, menarik Gigis. Jadi kamu merasa sebenarnya punya banyak potensi tapi masih bingung semuanya. Oke, teman-teman ada yang pernah ngerasain hal yang sama nggak mirip sama Gigis? Saya bisa relate sama Gigis sih, Bu. Tapi sebenarnya aku tuh justru iri sama kamu loh, Gis. Karena kamu punya banyak kelebihan. Kamu jadi ketua eskul, koordinator acara. Itu nggak semua orang tuh bisa gitu. Iya Gigis, saya juga setuju sama Karel. Kamu itu orangnya sangat capable. Justru mungkin karena terlalu banyak kemampuan jadi susah memilih satu. Oke, Gigis, dengar nggak tadi teman-temanmu ternyata bisa melihat hal baik dalam diri kamu yang mungkin selama ini belum terlalu kamu sadari. Gimana rasanya waktu dengar itu? Terharu, Bu. Gak nyangka ternyata mereka ngelihat saya seperti itu. Selama ini tuh saya kira mereka juga tidak terlalu memperhatikan. Oke, itulah serunya di kelompok ini, teman-teman. Kadang orang lain bisa melihat hal baik dalam diri kita yang mungkin belum kita sadari. Nah, sekarang Citra bagaimana? Saya sendiri juga menyadari Bu bahwa cara saya mencari informasi tentang prospek kerja musik selama ini salah arah Bu. Saya malah hanya fokus pada hal-hal yang menakutkan tanpa mencari tahu kisah sukses orang-orang yang berhasil di bidang musik. Jadi evaluasi saya, cara saya mencari informasi belum membantu saya menjadi lebih yakin. Oke, Cita, kamu udah jujur banget dan itu bagus. Dari cerita kamu, saya jadi merasa selama ini yang dicari malah hal-hal yang bikin kamu merasa takut itu makin besar, bukan yang bikin lebih yakin buat maju. Kira-kira benar begitu? Iya Bu, saya sangat setuju. Saya selama ini memang lebih banyak mencari alasan Bu untuk tidak yakin daripada alasan untuk yakin. Oke teman-teman, jadi kalian sudah melakukan hal yang penting banget, yaitu jujur sama diri sendiri. Sekarang kita jadi mulai tahu cara-cara yang selama ini kita jalani itu diam, overthinking, membandingkan diri, atau terus fokus sama rasa takut. Ternyata belum membawa kalian mendekatkan ke tujuan kalian. Berarti sekarang kita coba dengan cara yang baru ya. Jadi sebelum kita masuk ke bagian planning, saya mau ajak kalian coba kegiatan kecil dulu. Kita bakal ngobrol berpasangan sebentar selama 3 menit, Helen sama Gigis satu pasangan ya. Lalu juga
Karel sama Citra juga satu pasangan. Oke. Nah, mungkin selama ngobrol nanti coba saling tanya satu pertanyaan. Menurut kamu langkah kecil apa yang paling mungkin aku lakukan besok supaya mulai bergerak? Kasih masukan yang jujur dan saling membantu ya. Ya Bu. Bisa mulai sekarang? Udah sebentar. Nah, gimana guys? Menurutmu gimana? Apa yang akan aku lakukan nih? Mungkin kamu bisa nulis dulu Nulis. kayak argumen apa yang kenapa kamu bisa mau milih manajemen gitu. Oke. Jadi nulis to the list gitu. Iya, kalau kamu menurutmu gimana? Kalau menurutku kamu nggak perlu lihat passion sih, tapi lebih ke menemukan arah aja. Kayaknya kan passionku kan banyak ya, karena arahnya yang belum gitu kan. Oke, teman-teman mungkin sudah ya. Baik, Bu. Iya Bu. Baik, mungkin kalian kembali ke kelompok yang besar sekarang. Saya ingin mendengar sedikit dari masing-masing pasangan. Kita mulai dari Helen dan Gigis. Apa yang paling berkesan dari diskusi kalian? Mungkin Helen dulu. Tadi sih waktu diskusi itu Gigisnya tuh nyaraninnya tuh saya untuk menulis dulu gitu Bu, semua argumen yang saya kenapa manajemen itu cocok gitu sebelum bicara ke orang tua. Jadi bukan hanya ngomong soal perasaan, tapi ada data atau logika juga yang buat mendukung gitu Bu. Terus itu ide yang sangat bagus sih Bu menurut saya dari Gigis. Oke, wah Gigis kasih masukan yang bagus ya buat Helen, menarik loh itu. Karena kadang langkah kecil memang bikin terasa lebih ringan untuk mulai dijalani. Nah Gigis, dari obrolan tadi sama Helen, ada nggak hal yang paling berkesan buat kamu? Tadi Helen bilang ke saya kalau Gigis, kamu tidak perlu menemukan passion saya. Soalnya saya itu perlunya menemukan arah. Itu ngena banget Bu. Selama ini saya pikir saya harus punya passion yang menggebu seperti orang lain, padahal yang saya butuhkan hanyalah satu orang untuk memulai. Oke, wah bagus banget itu kalimatnya. Nggak perlu langsung menemukan passion, cukup cari arah dulu. Helen, kamu sadar nggak kalau itu sebenarnya kalimat yang cukup bermakna? Saya juga tidak menyangka bisa bilang hal seperti itu sih Bu. Mungkin karena saya juga sedang merasakannya ya. Nah, itu salah satu hal yang menarik dari saling berbagi. Teman-teman, kadang kita justru menemukan hal yang kita butuhkan lewat cerita orang lain dan sebaliknya. Oke, sekarang Karel dan Citra, dari diskusi kalian apa yang paling berkesan? Jadi tadi Citra itu nyaranin saya Bu buat bikin satu langkah yang sangat kecil dan sangat konkret, bukan langsung coba yang besar. Kayak contohnya tuh besok saya cukup buka satu website SBMPTN dan baca persyaratan masuk psikologi. Hanya itu, nggak perlu yang besar-besar dulu. Oke, Citra menyarankan langsung by step gitu dulu ya ke Karel. Bagaimana perasaan setelah mendengar saran itu, Karel? Saya sih ngerasa lebih ringan ya Bu. Kalau dipikir-pikir harus langsung daftar dan siap semuanya memang berat. Tapi kalau hanya buka satu website saja mah rasanya bisa. Nah, itu juga namanya memulai dari yang kecil. Dan Citra, apa yang kamu dapatkan dari Karel? Tadi Karel bilang ke saya, kalau Citra, kamu sudah juara nyanyi kemarin. Itu bukan kebetulan, itu bukti bahwa kamu memang berbakat. Dan itu kayak tamparan positif buat saya, Bu. Saya terlalu sibuk, khawatir, sampai lupa menghargai pencapaian sendiri. Oke, Citra, bagaimana perasaanmu setelah mendengar itu dari Karel? Terharu banget, Bu. Dan ada sesuatu yang sangat menghangatkan di dada saya. Mungkin ini yang namanya merasa dilihat dan dihargai ya, Bu. Oke, teman-teman, coba kita lihat lagi ya. Tadi dalam waktu singkat kalian saling membantu satu sama lain. Ada yang memberi sudut pandang yang baru, ada yang memberi langkah yang bisa dilakukan, dan ada juga yang saling menguatkan. Ini menunjukkan kalau kalian sebenarnya bisa jadi dukungan yang baik untuk teman-teman kalian. Oke, baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir dari DEP, yaitu P, planning. Di tahap ini kita fokus ke rencana nyata
dan bisa dijalankan. Saya ingin rencana kalian dibuat dengan konsep SMART ya. SMART itu artinya S specific, M itu measurable atau bisa diukur, A itu achievable atau bisa dicapai, R itu realistic atau masuk akal, dan T itu time bound atau punya batasan waktu yang jelas. Oke, sekarang kita mulai dari Helen dulu. Helen, dari yang sudah kita bahas hari ini, satu rencana konkret apa yang akan kamu lakukan? Saya akan membuat catatan berisi 3 alasan. Buat alasan yang kuat itu kenapa saya memilih manajemen, lengkap dengan data prospek kerja dan contoh alumni yang sukses. Lalu saya akan minta waktu bicara dengan orang tua saya pada minggu malam di suasana yang tenang dan menyampaikannya dengan tenang dan penuh hormat gitu loh. Oke, Helen, rencana kamu sudah bagus banget dan jelas, realistis, dan ada batasan waktu sampai minggu malam. Ibu cuma mau menambahkan satu hal kecil ya. Nanti saat kamu ngobrol dengan orang tua, ingat bahwa tujuan kamu tuh bukan untuk menang atau berdebat, tapi untuk membuka percakapan dan saling memahami, oke? Ya Bu, saya akan ingat itu. Oke, Karel, bagaimana rencana konkretmu? Terinspirasi dari Citra tadi, Bu, saya akan buat baby step. Hari Senin saya buka satu website informasi psikologi dan baca selama 15 menit. Rabu saya tulis satu alasan terkuat kenapa saya ingin masuk psikologi. Jumat saya bicara sebentar sama kakak saya yang sudah kuliah tentang pengalaman seleksi masuk. Oke, Karel, rencana kamu bagus banget loh itu. Kamu sudah bikin langkah yang bertahap dan jelas 3 hal kecil dalam 1 minggu. Itu justru biasanya lebih efektif daripada satu langkah besar yang dijalankan. Nah, sekarang Kiki, bagaimana dengan rencana kamu? Saya akan membuat janji temu dengan guru BK. Saya paling lambat Rabu depan. Saya juga akan mengerjakan tes minat dan bakat online yang ada di situs resmi untuk memulai mengenali diri saya secara lebih terstruktur. Dan saya akan mencoba menulis pengalaman organisasi saya dan bertanya pada diri sendiri, dari semua pengalaman ini, mana yang paling membuat saya merasa hidup. Oke, Gigi, rencana kamu udah bagus banget dan kelihatan sudah cukup matang. Apalagi kamu juga menambahkan pertanyaan reflektif dari seperti mana yang paling membuat saya merasa hidup. Itu bisa jadi cara yang kuat untuk bantu kamu mengenali arah yang kamu mau. Nah, sekarang Citra, bagaimana rencana konkretmu? Saya akan mengubah cara saya mencari informasi, Bu. Kali ini saya nggak akan mencari-cari di Google, susah cari kerja dengan jurusan musik, tapi saya akan cari musisi Indonesia yang sukses dan berdampak dan karir apa saja yang bisa dijalani untuk lulusan musik. Saya juga akan berbicara dengan guru musik saya, Bu, untuk minta perspektif beliau tentang dunia musik profesional. Oke, Citra, ini perubahan yang penting banget ya, bukan cuma soal rencana yang baru, tapi juga cara berpikir yang memulai berubah. Dari yang sebelumnya cenderung mencari hal-hal yang memperkuat rasa takut, sekarang mulai diarahkan ke hal-hal yang lebih membantu, yang bisa memberi inspirasi dan langkah yang lebih jelas. Itu kesadaran yang bagus banget, Citra. Baik teman-teman, kita masuk ke bagian komitmen ya. Saya mungkin ulang singkat rencana kalian. Helen ngobrol dengan orang tua minggu malam, Karel memulai 3 langkah kecil di hari Senin, Kikis ke guru BK paling lambat Rabu dan ikut tes minat bakat, dan Citra akan mulai rubah cari informasi setelah ngobrol dengan guru musik ya. Sekarang saya mau tanya satu persatu, apakah kalian siap menjalankan rencana itu? Berkomitmen, Bu. Oke, bagus. Saya pegang komitmen kalian ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan lihat bersama bagaimana proses dan apa yang terjadi dari rencana yang kalian jalankan. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pada sesi hari ini, saya ingin memberikan kesimpulan dari perjalanan kita bersama hari ini ya. Kita telah menempuh perjalanan yang sangat bermakna dalam sesi ini. Pertama, dari bagian wants, kita mengetahui bahwa Helen sangat ingin memilih manajemen sesuai minatnya dengan tetap mendapat dukungan orang tua. Lalu Karel ingin kuliah di psikologi dengan keyakinan penuh, bukan hanya masuk tapi juga yakin bisa berhasil. Lalu juga Gigis ingin menemukan jurusan yang selama ini selaras dengan kekuatan kepemimpinannya. Lalu juga Citra ingin memilih musik
dengan keyakinan penuh, bebas dari bayangan, ketakutan soal masa depan. Lalu yang kedua ada bagian doing. Kita menemukan bahwa selama ini masing-masing dari diri kalian sudah berusaha dengan cara kalian sendiri, namun pola yang dijalankan belum efektif membawa ke kalian ke arah yang diinginkan. Helen tadi diam dan menuruti orang tua. Terus juga Karel banyak tahu tapi selalu tertahan di momen terakhir. Lalu juga Gigis lebih banyak membandingkan diri daripada mengeksplorasi diri sendiri. Lalu juga Citra mencari informasi yang justru memperkuat ketakutannya. Lalu yang ketiga dari bagian evaluation, kalian semua sangat jujur dan berani melihat diri sendiri. Kalian mengakui bahwa cara-cara yang selama ini dilakukan belum efektif dan memang perlu dirubah. Dan keempat dari bagian planning, kalian sudah membuat rencana konkret dan spesifik. Helen akan menyiapkan argumen dan berbicara dengan orang tua minggu malam. Lalu juga Karel akan membuat 3 base step mulai Senin, dan Gis akan bertemu dengan guru BK paling lambat Rabu dan mengajarkan tes minat bakat. Dan juga Citra akan mengubah cara mencari informasi dan berdiskusi dengan guru musiknya. Selain itu di hari ini kalian juga sudah saling memberikan kekuatan yang satu sama lain melalui diskusi berpasangan, dan itu adalah bukti nyata betapa berharganya kebersamaan kita dalam kelompok ini. Apakah kesimpulan ini sudah mencerminkan apa yang kita kerjakan hari ini? Sudah Bu, sangat tepat. Ya Bu, lengkap sekali. Terima kasih ya Bu. Saya merasa terbantu sekali hari ini. Saya juga Bu, datang dengan bingung, pulang dengan orang yang membantu saya Bu. Oke, baik teman-teman, sebelum kita akhiri sesi hari ini ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan. Pertama, jalankan rencana sesuai kalian buat, nggak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dulu. Kedua, kalau nanti ada kesulitan atau hambatan, jangan langsung dipendam ya. Kalian bisa saling menghubungi sebagai kelompok, dan saya juga tetap ada untuk mendampingi. Yang ketiga, di pertemuan berikutnya kita akan sama-sama melihat bagaimana prosesnya berjalan dan apa yang perlu disesuaikan. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih Bu, tapi saya ingin bilang terima kasih karena sesi hari ini itu benar-benar membuka banyak hal banget yang selama ini saya pendam Bu. Saya juga Bu. Terima kasih sudah membuat saya merasa didengar dan dipahami hari ini. Terima kasih Bu, saya datang dengan kecemasan, pulang dengan semangat. Terima kasih banyak ya Bu, saya benar-benar merasa sesi ini adalah titik balik buat saya. Oke, baik. Terima kasih juga teman-teman. Mari kita tutup sesi ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Tetap Amin. semangat dan jangan lupa jalankan rencana kalian. Amin. Oke, terima kasih Bu. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Selamat siang teman-teman semua. Siang Bu. Oke, nggak kerasa ya kita udah di tahap akhir sesi konseling kita ini. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menutup seluruh rangkaian perjalanan konseling kelompok kita, Ibu ingin mengajak kalian untuk duduk dengan nyaman dan menenangkan diri sejenak ya. Oke Bu. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan membawa hal-hal yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, hari ini kita sudah sampai pada tahap yang spesial, yaitu terminating stage atau tahap penutupan. Ini juga menjadi bagian terakhir dari proses konseling kelompok yang selama ini sudah kita jalani bersama. Di tahap ini kita akan melihat kembali perjalanan yang sudah kita lewati, berbagi hal-hal yang dirasakan, dan menutup proses ini dengan perasaan yang baik. Sebelum Ibu lanjut, Ibu ingin mengajak kalian mengingat lagi perjalanan yang sudah kita lewati bersama. Coba kita kilas balik sebentar ya. Ya Bu. Di pertemuan pertama, yaitu beginning stage, kita mulai dengan saling berkenalan, bermain bersama,
membuat kesepakatan kelompok, dan berbagi harapan masing-masing selama mengikuti konseling ini. Lalu di pertemuan kedua ada exploring stage. Ibu melihat kalian mulai berani lebih terbuka dan saling menceritakan apa yang sedang dirasakan. Helen bercerita tentang tekanan saat menentukan pilihan jurusan, Karel tentang rasa cemas dan kebiasaan overthinkingnya. Lalu juga Citra sedang bingung antara mengikuti minat musik atau rasa takut soal prospek kedepannya. Dan Kikis yang masih berusaha menemukan arah yang benar-benar sesuai untuk dirinya. Kemudian di pertemuan ketiga tadi, yang kemarin, yaitu ada working stage dengan pendekatan WDEP. Kita bersama-sama mencoba memahami apa yang sebenarnya kalian inginkan, melihat langkah-langkah yang sudah dilakukan, mengevaluasinya dengan jujur, lalu juga menyusun rencana yang lebih jelas dan realistis dengan prinsip SMART. Kalau Ibu lihat kembali, perjalanan kita sejauh ini luar biasa ya. Nah, menurut kalian apakah Ibu sudah merangkum perjalanan kita dengan tepat atau mungkin ada hal yang ingin ditambahkan? Iya Bu, sudah tepat. Oke, baik teman-teman. Ibu ingin menyampaikan satu hal penting. Hari ini adalah pertemuan terakhir kita dalam rangkaian konseling kelompok ini. Ya nggak terasa ya. Oke, kita sudah melewati 4 tahap bersama yang Ibu jelaskan tadi, dan mungkin sekarang ada yang merasa senang, terharu, lega, atau mungkin juga masih ingin melanjutkan pertemuan seperti ini. Kalau memang ada perasaan seperti itu sangat wajar ya teman-teman. Selama ini kita sudah banyak berbagi cerita dan melewati proses bersama-sama. Tapi Ibu ingin kalian ingat, berakhirnya konseling ini bukan berarti perjalanan kalian ikut berhenti. Justru dari sini, kalian mulai melangkah membawa semua hal baik yang sudah dipelajari dan direncanakan bersama untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah iya Bu, rasanya tidak terasa sudah sampai di tahap ini. Campur aduk memang ya Bu. Iya Karel, Ibu paham kok. Justru perasaan seperti itu menunjukkan kalau proses yang kita jalani bersama punya arti buat kalian. Karena itu di pertemuan terakhir ini kita akan melihat kembali perjalanan yang sudah kita lewati, saling berbagi kesan, memberi apresiasi satu sama lain, melihat lagi apakah tujuan yang kita buat di awal sudah mulai tercapai, lalu juga menutup sesi ini dengan rasa syukur dan perasaan yang baik. Oke teman-teman, sekarang Ibu ngajak kalian untuk berefleksi bersama. Ibu ingin masing-masing dari kalian menjawab 2 pertanyaan ini. Yang pertama, apa hal paling berharga yang kamu dapatkan dari seluruh proses konseling kelompok ini? Dan yang kedua, bagaimana perasaanmu saat ini dibandingkan saat pertama kali kita bertemu? Mungkin kita mulai dari Citra. Oke, Bu. Hal paling berharga yang saya dapat adalah menyadari bahwa saya selama ini lebih banyak mencari alasan untuk tidak yakin daripada alasan untuk yakin, Bu. Sekarang saya merasa lebih ringan, Bu, karena saya sudah tahu langkah yang harus saya ambil. Beda banget dengan awal ketemu yang bingung dan takut. Oke, Citra, Ibu senang sekali mendengar itu. Mengubah cara pandang memang bukan hal yang mudah, dan Ibu melihat kamu sudah berusaha dan berhasil melangkah sampai sejauh ini ya. Itu hal yang patut diapresiasi. Nah Helen, kalau dari kamu sendiri bagaimana? Ya Bu, kalau buat saya, hal yang paling berharga adalah menyadari bahwa keberanian itu tidak harus langsung besar. Saya awalnya datang dengan perasaan tertekan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Sekarang saya punya rencana nyata dan saya yakin Bu untuk bisa bicara sama orang tua, Bu. Helen, kamu sudah menemukan sesuatu yang sangat penting, bahwa keberanian bisa dimulai dari langkah kecil. Ibu bangga dengan perkembangan kamu. Lalu Karel bagaimana? Yang paling berharga buat saya itu adalah menyadari bahwa masalah saya itu bukan karena tidak tahu mau kemana Bu, tapi karena saya membiarkan ketakutan mengambil alih. Saya datang dengan cemas dan penuh tanda tanya. Sekarang saya merasa lebih ringan dan punya langkah konkret. Oke, Karel, Ibu sangat senang mendengar itu ya. Kesadaran seperti itu adalah hal yang sangat berarti. Apalagi sekarang kamu sudah punya langkah yang lebih jelas untuk dilakukan ke depannya. Itu menunjukkan kalau kamu sudah mulai bergerak dan berproses. Nah, Kikis, kalau dari kamu bagaimana? Kalau saya Bu, hal paling berharga buat saya itu adalah kalimat dari Helen tadi, yang kamu tidak perlu menemukan passion, kamu perlu menemukan arah.
Nah, itu tuh bener-bener mengubah cara saya melihat diri sendiri, Bu. Saya datang merasa tidak punya identitas, sekarang saya merasa punya titik awal yang jelas. Oke, Gigis, Ibu senang sekali mendengar itu ya. Dan yang menarik, kalimat yang begitu berkesan buat kamu ternyata muncul dari proses kalian saling berbagi cerita satu sama lain ya. Dari situ kita bisa melihat kalau dalam sebuah kelompok kita ternyata bisa saling menguatkan dan saling membantu tanpa sadar. Itulah salah satu hal baik dari proses yang sudah kita jalani bersama. Oke, nah teman-teman, sekarang Ibu ingin mengajak kalian untuk refleksi yang kedua. Kali ini kita coba lebih mendalam ya. Coba ingat lagi dari semua pertemuan yang sudah kita jalani bersama. Adakah satu momen yang paling berkesan buat kalian? Mungkin bisa dari sesi mana saja, lalu coba ceritakan juga kenapa momen itu terasa berarti atau membekas buat kalian. Mungkin kita mulai dari Kikis dulu ya. Oke, Bu. Momen yang paling berkesan buat saya itu adalah saat Karel dan Citra bilang bahwa mereka iri sama saya karena kemampuan organisasi saya. Saya tidak menyangka mereka melihat saya seperti itu. Itu momen yang membuat saya sadar bahwa saya ternyata tuh punya kekuatan yang belum saya sadari, Bu. Oke, Kikis, kadang orang lain tuh bisa melihat hal baik dalam diri kita yang mungkin belum kita sadari sendiri. Dan sekarang Ibu melihat kamu sudah mulai menyadari dan melihat hal itu juga dalam dirimu. Itu menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Nah, Helen, kalau dari kamu, momen apa yang paling berkesan selama kita menjalani proses ini? Ya Bu, kalau saya momen diskusi berpasangan dengan Gigis, Bu. Saat Gigis menyarankan saya untuk menuliskan argumen sebelum bicara ke orang tua. Itu sebenarnya langkah sederhana, Bu, tapi saya tidak pernah kepikiran sebelumnya. Dan ternyata dari obrolan itu saya justru yang memberi Gigis kalimat yang berarti. Rasanya timbal balik yang menyentuh, Bu. Helen, keindahan dari proses kelompok memang di situ kita memberi sambil menerima tanpa kita sadari. Karel dan Citra, adakah momen yang paling berkesan bagi kalian? Buat saya, momennya adalah saat Ibu bertanya, kalau rasa takut itu tidak ada, hal pertama apa yang ingin kamu lakukan besok pagi? Nah, waktu itu tuh saya langsung tahu jawabannya, Bu. Dan itu yang membuat saya sadar bahwa saya sebenarnya sudah tahu mau kemana, cuma belum berani sih, Bu. Kalau saya, momen saat Karel mengatakan saya bahwa juara 2 lomba nyanyi bukan kebetulan, itu tamparan positif yang saya butuhkan. Saya terlalu sibuk, khawatir sampai lupa menghargai pencapaian saya sendiri, Bu. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya sudah mau berbagi momen yang bermakna itu ya. Dari semua yang kalian ceritakan, Ibu melihat satu benang merah yang indah. Kalian hadir bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga menjadi kekuatan bagi teman-teman di sebelah kalian. Dan itu adalah salah satu hasil terbesar dari konseling kelompok ini. Sekarang Ibu ingin mendengar feedback dari kalian tentang proses konseling kelompok kita secara keseluruhan dari beginning sampai terminating ini. Kalian bisa menyampaikan apa yang kalian rasakan, apa yang menurut kalian sudah berjalan dengan baik, dan mungkin ada hal yang masih ingin kalian tambahkan atau harapkan. Ini bukan ujian ya, jadi Ibu benar-benar ingin mendengar pendapat kalian secara terbuka dan jujur. Kita mulai dari Karel. Kalau menurut saya, keseluruhan prosesnya itu sangat membantu ya, Bu, terutama pendekatan WDEP. Tadi itu karena itu membuat saya tidak hanya cerita, tapi benar-benar menganalisis situasi saya sendiri dan juga membuat langkah nyata, Bu. Kalau ada yang ingin saya tambahkan, mungkin waktunya bisa sedikit lebih panjang, karena rasanya saya masih ingin banyak bercerita. Oke, terima kasih ya Karel. Masukan soal waktu Ibu catat ya. Senang sekali mendengar bahwa prosesnya terasa nyata dan bermakna. Helen, bagaimana feedbackmu? Kalau saya merasa proses ini sangat terstruktur, Bu, tapi tetap terasa hangat dan personal, Bu. Setiap orang benar-benar diperhatikan. Mungkin kalau ada saran, saya berharap bisa ada sesi tindak lanjut ke depannya, Bu, supaya kami bisa melaporkan perkembangan rencana kami dan tetap terhubung. Oke, saran yang bagus ya Helen ya. Sesi tindak lanjut memang penting dari Ibu. Nanti akan pertimbangkan lagi ya. Kikis, bagaimana feedbackmu? Saya merasa proses ini tuh bener-bener
mengubah cara saya melihat diri saya sendiri, Bu. Satu hal yang paling berkesan itu adalah bagaimana ibu tidak pernah menghakimi, selalu mendengarkan dan membantu kami menemukan jawaban dari dalam diri kami sendiri. Nah, itu tuh yang membuat saya merasa dihargai, Bu. Oke, Kikis terima kasih banyak ya. Itu justru yang ingin Ibu lakukan dari awal, bukan memberikan kalian jawaban, tapi membantu kalian menemukan jawaban kalian sendiri. Dan mendengar bahwa itu berhasil adalah hal yang sangat berarti bagi Ibu. Ibu catat semua feedback kalian ya, ini sangat berharga. Oke. Mungkin ada sedikit feedback dari Citra. Saya rasa sudah Bu, setidaknya sebagai besar saya datang tanpa tahu harus mulai dari mana. Sekarang saya punya rencana konkret, menyampaikan argumen dan berbicara dengan orang tua minggu malam. Keberaniannya sudah mulai tumbuh. Oke, baik teman-teman. Mungkin sekarang kita akan bersama-sama melihat apakah tujuan yang kita sepakati di awal pertemuan kita di beginning stage sudah tercapai. Waktu itu kalian masing-masing menyampaikan harapan yang ingin kalian capai dari proses konseling kelompok ini. Tadi juga Helen sudah menyinggung sedikit ya tentang menyiapkan argumen dan berbicara orang tua di minggu malam. Itu juga sebuah keberanian untuk menyuarakan pilihanmu kepada orang tua. Jadi keberanian tidak selalu harus langsung besar ya, penting sudah langkah ke depannya. Oke, lalu Karel, harapanmu di awal adalah bisa mengurangi overthinking dan mendapatkan rencana yang jelas untuk melanjutkan ke psikolog. Bagaimana menurutmu? Sudah tercapai sih Bu, overthinkingnya belum hilang total. Tapi saya punya cara untuk menghadapinya sekarang. Dan rencananya 3 langkah kecil yang saya buat tadi itu terasa realistis dan juga bisa saya jalankan Bu. Oke, bagus sekali Karel. Punya rencana atau langkah yang lebih jelas untuk menghadapi overthinking tentu akan lebih membantu daripada hanya menunggu rasa itu hilang dengan sendirinya. Ibu senang karena kamu sudah mulai punya strategi yang bisa dicoba. Nah, Kikis, tadi harapanmu adalah menemukan setidaknya satu arah yang bisa mulai kamu jalani. Setelah melalui proses ini, bagaimana menurutmu? Sudah Bu, saya sudah tahu langkah pertama saya, yaitu datang ke guru BK dan ikut tes minat bakat. Itu buat saya sudah sangat berarti, karena sebelumnya saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Oke, Kikis punya titik awal adalah fondasi dari segalanya. Kamu sudah berhasil menemukan itu. Dan oke, tadi Citra, harapanmu di awal adalah bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang langkah ke depannya terkait jurusan musik. Apakah sudah tercapai? Sudah Bu, sekarang saya tahu bahwa yang perlu saya ubah adalah cara saya mencari informasi dan cara saya memandang diri saya sendiri. Rencana saya sudah jelas, mencari prinsip dan dari musisi sukses dan berdiskusi dengan guru musik. Itu langkah yang jauh lebih konkret dan positif daripada sebelumnya, Bu. Oke, Cira, ternyata kamu bukan hanya mendapat gambaran tentang langkah ke depan, tapi juga cara pandang baru yang lebih luas ya. Itu juga hal yang sangat baik. Oke, teman-teman, kita coba lihat lagi perjalanan kita dari awal. Helen ingin menemukan keberanian, Karel ingin punya rencana yang lebih jelas dan mengurangi overthinking. Kikis ingin menemukan arah dan Citra ingin mendapatkan gambaran tentang langkah ke depannya. Dan sekarang setelah kita melalui proses bersama, Ibu melihat kalian pulang bukan hanya membawa jawaban, tapi juga membawa keberanian, langkah baru, arah yang lebih jelas, dan cara pandang yang berbeda. Menurut kalian, apakah kalian juga merasa hal yang begitu? Iya Iya, Bu, Bu, kami kami merasakannya. merasakannya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menutup sesi ini, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan dari seluruh perjalanan konseling kelompok kita bersama. Sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, mungkin Ibu ingin menyampaikan beberapa hal penting. Pertama, dari seluruh proses yang sudah kita jalani bersama, mulai dari beginning stage, exploring, working, sampai terminating, Ibu melihat kalian sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Kalian memilih untuk menghadapi apa yang dirasakan, mau bercerita, saling mendengarkan, dan bersama-sama mencari jalan keluar. Itu bukan hal yang mudah. Lalu yang kedua, masing-masing dari kalian sudah juga punya langkah yang lebih jelas. Helen sudah
berencana untuk berbicara dengan orang tua. Karel mulai menyusun langkah kecil untuk mengurangi overthinking. Gigis mulai mencari arah dengan bantuan guru BK dan tes minat bakat, dan Citra mulai mencari informasi dengan cara yang berbeda. Ibu berharap kalian tetap menjalankan rencana yang sudah dibuat. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dan tetap berusaha. Lalu yang ketiga, ibu ingin tetap titip satu pesan ke depannya. Mungkin akan ada rasa ragu, hambatan, atau hari-hari yang terasa berat. Itu juga hal yang wajar, tapi ingat ya, kalian tidak sendiri. Kalian punya orang-orang di sekitar yang bisa mendukung, punya teman, dan yang paling penting kalian juga punya diri sendiri yang hari ini sudah membuktikan kalau kalian bisa berani dan terus berproses. Ibu percaya kalian mampu menjalani langkah kalian masing-masing dengan baik. Baik teman-teman, sebelum kita benar-benar menutup sesi ini, Ibu ingin memberikan ruang bagi siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu untuk terakhir kalinya, baik itu perasaan, harapan, atau apresiasi kepada teman-teman di sini. Silakan, siapa yang mau memulai? Saya Bu. Baik, Karel. Saya ingin bilang terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman semua. Saya datang dengan penuh kecemasan dan di sini saya pulang dengan semangat dan juga rencana. Itu tidak akan terjadi tanpa kalian semua. Saya juga mau, Bu. Oke, Helen. Terima kasih sudah menjadi teman yang aman dan nyaman untuk berbagi. Dan terima kasih ya Bu, sudah membuat saya merasa bahwa perasaan saya ini valid dan layak untuk disuarakan. Saya Bu, terima kasih teman-teman. Kalian membuat saya sadar bahwa saya tuh punya lebih banyak kekuatan dari yang saya kira. Saya akan ingat proses ini tuh sebagai titik balik saya. Saya juga berterima kasih kepada semuanya. Saya merasa lebih ringan, lebih jelas, dan yang paling penting lebih berani. Sesi ini benar-benar bermakna bagi saya. Oke, terima kasih teman-teman. Ibu sangat tersentuh mendengar itu semua. Ibu juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian. Tidak mudah untuk membuka diri seperti yang kalian lakukan, dan Ibu sangat menghargai kepercayaan dan keberanian yang kalian tunjukkan sepanjang proses ini. Sebelum kita berdoa dan benar-benar menutup sesi ini, Ibu ingin mengingatkan beberapa hal. Pertama, jalankan rencana yang sudah kalian buat. Tidak perlu sempurna, yang penting kita mulai. Lalu yang kedua, jika ada kesulitan jangan dipendam sendiri, kalian bisa saling menghubungi sebagai kelompok. Lalu juga Ibu tetap terbuka jika kalian ingin berkonsultasi secara individual. Lalu yang ketiga, hargai setiap langkah kecil yang berhasil kalian ambil, lalu karena itulah bukti nyata bahwa kalian itu sangat bertumbuh. Lalu juga kalian adalah kelompok yang sangat luar biasa. Ibu merasa terhormat bisa menemani proses perjalanan kalian. Sekarang mari kita tutup sesi terakhir ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Semoga langkah kalian ke depannya penuh cahaya dan kemudahan. Tetap semangat. Terima kasih ya Bu. Sampai jumpa. Foto dulu ya Bu.